Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sosok yang selama ini kita senantiasa nanti-nantikan, senantiasa idam-idamkan kehadirannya di jagat maya, kini mulai angkat bicara atas aksi Indonesia Gelap yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan siapa sosok yang kemudian kita tunggu-tunggu komentarnya? Siapa lagi kalau bukan Opung Luhut Binsar Panjaitan. Nah, dalam video kali ini Opung Luhut Binsar Panjaitan mempertegas bahwa memang ada banyak kekurangan dalam sistem kebijakan pemerintahan kita dan menjadi kewajiban bagi kita semua untuk memberikan kritik yang sifatnya solutif, bukan dalam kerangka aksi yang kemudian ditunggangi, apalagi dengan isu yang kemudian dibawa oleh adik-adik mahasiswa terkait pelaksanaan efisiensi anggaran, dan juga ada isu yang sangat janggal menurut saya, yaitu isu adili Jokowi. Lah, pertanyaannya, apa hubungannya Jokowi dengan program yang kemudian dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Dan lebih tegas lagi, Opung Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kalau Anda menginginkan kesempurnaan, silahkan ke surga saja sana. Nah, saya kira ini menarik untuk kita simak. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Pak Anies, kita ketahui bahwa ini sempat menjadi viral apa yang terjadi di Dinas Pendidikan, khususnya pengadaan anggaran khusus untuk beberapa jenis alat tulis begitu ya. Kemudian apa sebenarnya yang terjadi sih Pak Anies sehingga memang angka-angka tersebut bisa muncul gitu dan menjadi viral di publik? Ya, jadi begini, akan memilih apa saja yang ada, yang penting jumlahnya sampai angka 1 miliar. Kenapa? Karena di kemudian hari ini akan direview, lalu nanti akan diganti yang sesuai, yang ketika komponennya sudah disiapkan atau unsur anggarannya. Jadi kalau panggung seni, nanti ada sewa mikrofon, ada sewa sound system, ada itu semua. Nah, besarannya itu dimasukkan apa saja, yang penting dapat 1 miliar. Nah, sistem ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ini adalah sistem digital, tetapi ketika sampai pada pengisian, ini yang saya istilahkan dari kemarin, bukan smart. Karena pengisiannya mengharuskan checking manual. Kejadian ini kan 2020. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menanggapi viralnya Indonesia Gelap oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM-SI. Luhut tidak melihat bahwa Indonesia gelap dengan segala kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia, ujarnya. Ya kita semua harus kompak aja. Bahwa kurang, saya kira pastilah ada kurang. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Kalau tidak mau kurang, jadi, ya kau pergi sorga aja. Semua perfect ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Dasmu. Jadi kadang-kadang kita nggak bangga jadi orang Indonesia, kita hanya lihat kurangnya. Betul, kau nggak kurang, di mana sih yang sempurna? Di Amerika tuh homeless, kita nggak ada homeless di sini. Jadi jangan kita hanya melihat yang jauh, yang di depan mata kita ini kita anggap sudah masih kurang. Ya kurang, banyak yang kurang. Itulah tugas kita semua untuk memperbaiki. Dan kita on the right track sekarang memperbaiki itu semua. Kita harus sama-sama saling mengingatkan di mana sih dengan cara-cara yang bagus. Pemerintah pasti mendengarkan masukan-masukan dari Anda. Cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang mana instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Tolong sampaikan ke teman-teman yang dari kampus bahwa dari Presiden tegas sekali itu soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP, kuliah, beasiswa dan segala macam sama sekali tidak boleh dikurangi. Itu statement Presiden sudah jelas. Tapi Presiden sampaikan bahwa informasi yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah, atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar, dan Presiden bilang ini tidak boleh dilakukan. Hari ini juga ada demo, Pak. Apa? Pemangkasan soal Kalau demo. Sebenarnya efisiensi anggaran itu tidak menyasar pada komponen-komponen yang substantif.
seperti umpamanya beasiswa. Itu tidak nyasar ke sana. Yang disasar itu apa? Umpamanya satu, perjalanan dinas. Kemudian seremonial, kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Hal-hal yang seperti begitu-begitu, itulah yang dikurangi. Gitu loh ya. Jadi itu yang disampaikan Pak Menteri terakhir begitu. Sehingga tidak boleh ada mahasiswa yang drop out gara-gara ada pengaruh. Dan ini karena memang tidak akan pengaruh. Pak, berarti aman ya Pak ya? Aman. Beasiswa KIPK untuk aman jaya. Aman jaya. Aman jaya. Baru saja 100 hari Prabowo kerja jadi Presiden Republik Indonesia. Para orang cerdas di Indonesia sudah langsung judgment. Gak becus lah, sembrono lah, ya, sok tahu kau. Anda tahu apa yang Prabowo sedang siapkan? Bagaimana dia mempersiapkan super holding ya dengan modal 9.000 triliun dan akan melakukan investasi di berbagai jenis usaha di Indonesia dan tidak lagi mengharapkan asing investasi. Tapi kalau asing mau diajak, artinya ya boleh ikut, boleh tidak. Nah saudara, itulah yang sedang dilakukan oleh Prabowo. Sementara penghematan APBN dari berbagai sektor di kementerian-kementerian berhasil mengumpulkan begitu banyak uang, ratusan triliun. Paling tidak untuk bisa menghandle makan gratis, ya, memberikan pendidikan dan kesehatan, itu yang paling penting. Nah sementara adik-adik mahasiswa ini sudah langsung demo sana sini, tidak mempelajari, sementara orang baru bekerja. Dan anehnya, di dalam agenda demo-demo itu ada tuntutan-tuntutan terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh Prabowo dan kebijakan-kebijakannya. Tapi ada juga tuntutan adili Jokowi. Nah ini yang tidak relevan. Oleh sebab itu tidak bisa disalahkan kalau saya sebagai silent majority mengatakan adik-adik mahasiswa ini ditunggangi oleh orang-orang, bahkan mungkin asing di belakangnya. Makanya adik-adik mahasiswa, kalau mau demo, agendanya yang jelas, ya, dan tepat sasaran, supaya dihargai, itu saja. Ya, jangan salah ya, jangan mau ditunggangin ya, Dek. Tagar Indonesia gelap. Suka-suka kalian aja buat tagar. Indonesia gelap, Garuda biru, Indonesia gelap. Ya, gelap buat para koruptor. Gini loh, anak-anak atau adik-adik mahasiswa. Bagus memang kalian itu harus kritis terhadap bangsa ini. Semasa kami juga mahasiswa, kami itu gairahnya seperti kalian, semangatnya seperti kalian. Menggebu-gebu memang. Ingin saya katakan satu hal. Menurut kalian, hal yang paling mendasar yang membuat negeri ini terpuruk apa? Korupsi, koruptor. Kenapa pemerintah melakukan efisiensi? Dan ini salah satu merupakan cara untuk menutup celah koruptor. Minimal untuk mempersempit ruang untuk melakukan korupsi. Oke lah, andai kata Inpres nomor 1 2025 ini batal, terus dana-dana itu juga dikorupsi. Gimana dong? Tambah parah bukan? Begini, kalau memang kalian adik-adik mahasiswa ini benar-benar mewakili masyarakat,
Ayo demo habis-habisan buat supaya undang-undang perampasan aset koruptor itu segera disahkan. Kita dukung kalian habis-habisan, sebab inilah yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Saya yakin kalian tahu kok bahwa pemerintah melakukan efisiensi belanja non-prioritas, belanja perlengkapan kantor yang tidak penting, kegiatan-kegiatan, rapat-rapat, seremoni yang dilakukan di hotel-hotel atau tempat-tempat mewah. Masuk koordinasi yang berulang-ulang, kunjungan kerja atau studi banding keluar kota atau bahkan keluar negeri. Saya yakin kalian tahu kok ini. Dan pertanyaannya, sebenarnya kalian demo untuk kepentingan siapa? Sementara Pak Prabowo jelas dalam instruksinya mengarahkan seluruh kementerian lembaga untuk fokus pada kegiatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Tolonglah jangan sampai ada kesan kalian itu demo by order. Mari adik-adik, jangan kalian rusak bangsa kalian yang akan diwariskan untuk kalian juga. Oke? Saya selalu. Salam santun. Yang tertangkap kamera bagi-bagi. Nah, sekarang benar Pak Prabowo memerintahkan untuk melakukan efisiensi, memerangi inefisiensi. Menurut saya tidak salah. Betul, gitu ya. Kemudian dari situ pemerintah melakukan yang disebut pemangkasan anggaran yang jumlahnya cukup besar karena 10% dari total government spending, yaitu 306 triliun. Pertama, penglihatan saya seperti ini. Berarti APBN 2025 yang jumlahnya 3.600 triliun yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi, ketika dijalankan baru 3-4 bulan, dia anggap tidak mungkin dijalankan dengan konstruksi seperti itu. Artinya apa? Pak Prabowo harus melakukan perubahan. APBN 2025 produk dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan itu boleh, itu sah. Saya juga begitu dulu tahun 2004. Nah, oleh karena itu menurut saya itu hak Pak Prabowo untuk melakukan penyesuaian dan perubahan. Yang saya senang hari ini, saya mendengar hari-hari terakhir ini pemerintah bersama DPR mulai bekerja. Kalau diubah seperti apa perubahannya? Kalau dilakukan pemangkasannya sebesar apa? Untuk sektor apa? Untuk kementerian apa, pusat dan daerah seperti apa juga. Saya suka. Mengapa saya suka? Pertama, pemerintah dan DPR tidak melanggar konstitusi. Sebab APBN itu dibuat oleh Presiden dan DPR. Begitu bunyinya Undang-Undang Dasar. Kalau tiba-tiba pemerintah mengubah sendiri, atau DPR mengubah sendiri, melanggar konstitusi. Nah, dengan duduk bersama ini bagus, wonderful. Artinya nanti apapun yang disepakati, that's it. Karena sah menurut Undang-Undang Dasar. Dan Pak Prabowo tidak salah karena proses ini sedang berlangsung. Kebijakan efisiensi anggaran yang kemudian dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto memang penting untuk dilaksanakan. Karena banyak kemudian kegiatan-kegiatan seremonial yang selama ini dilaksanakan oleh para pejabat-pejabat negara, oleh para elit-elit negara itu kemudian dianggap tidak substansi dan bahkan tidak bermanfaat terhadap apa yang menjadi kepentingan rakyat. Kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan perjalanan dinas, kegiatan FGD itu semua dipangkas anggarannya dan diprioritaskan dalam bentuk kegiatan yang lebih substansi, lebih berpihak kepada apa yang menjadi kepentingan rakyat. Karena pada dasarnya besar anggaran yang kemudian selama ini dimanfaatkan oleh para elit-elit politik, elit-elit negara yang sebenarnya itu sangat tidak berpihak dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa kita hari ini memang itu sebuah gerakan yang patut untuk dilaksanakan sebagai kontrol sosial atas kebijakan pemerintah. Akan tetapi mesti menguatkan kapasitas bahwa dalam kerangka pelaksanaan efisiensi anggaran berbicara dalam bidang pendidikan itu tidak ada pemangkasan yang kemudian terjadi pada penganggaran beasiswa untuk mahasiswa, beasiswa untuk siswa, dan juga tidak pada penganggaran kartu Indonesia Pintar.
Dan saya kira ini sudah sangat detail dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani saat melakukan rapat dengan pendapat dengan DPR bahwa tidak ada pemangkasan untuk anggaran beasiswa dan kartu KIP. Dan juga Pak Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Kepresidenan juga sudah mempertegas terkait apa yang menjadi instruksi dari Bapak Presiden Prabowo untuk tidak menyentuh hal-hal yang substansi. Nah, dalam video ini juga ada pernyataan yang sangat menarik dari Opung Luhut Binsar Panjaitan yang kemudian mempertegas bahwa memang ada banyak kekurangan dalam sistem pemerintahan kita di Indonesia ini. Dan tugas kita untuk kemudian memberikan solusi, memberikan kritik yang bersifat solutif supaya kekurangan-kekurangan tersebut bisa kita minimalisir, bisa kita tutupi. Dan kalau misalnya Anda ingin hal yang sempurna, silahkan ke surga saja sana. Itu yang kemudian dipertegas oleh Opung Luhut Binsar Panjaitan. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.